Halo kawan-kawan, kita hari ini teman-teman saya kedatangan tamu agung. Ini satu dari Bandar Lampung, satu dari Palembang, Sumatera Selatan. Ini teman lama. Jadi, semacam mengenang masa lalu. Jadi tema pembicaraan hari ini obrolan ini mungkin semoga ini nanti obrolan ini bisa menjadi inspirasi gitu. Karena yang namanya menggali ide, menggali gagasan, menggali memori itu kadang-kadang bisa memotivasi kita untuk bagaimana. Nah, tema hari ini karena kami itu teman lama, jadi dibalik apa yang terjadi di balik masa lalu kami, masa lalu kita bertiga ini, itu ada satu kesamaan. Jadi kesamaan cita-cita yang dibangun mungkin tidak dari kecil, tapi ya berproses begitu. Jadi kebersamaan kami ini terjalin sudah sekian lama. Itu kita jalin kira-kira berapa tahun? 99 sampai 2002. 99 sampai 2002. Iya. Ada apa di tahun-tahun itu? Nah, inilah sampai ke tema pembicaraan kita. Jadi temanya adalah cerita para mantan. Mantan apa ini kira-kira? Mantan seminari. Wah, mantan seminari. Jadi saya Anton Santama, ini Benyamin. Bapak Benyamin, Joko Pamungkas. Siapa tahu, Bu. Jadi obrolan santai lah ya, ini agak grogi sedikit sebetulnya. Sengaja kita buat ini karena momen yang bagus ini jangan sampai tidak diabadikan. Nah, ini semoga nanti juga sekali lagi bisa menjadi inspirasi. Dari kesamaan pendidikan gitu ya, awal seminari begitu. Seminari itu adalah orang yang tempat Benyamin? Seminari itu Pokoknya terbata-bata saya gantiin dia hostnya. Nah, kita ini mantan seminaris. Seminari itu calon pastor. Tahun 99 kami masuk Solus Palembang. Dia dari Kalirejo, saya dari Paroki Margagung, dia dari Paroki Bintang. Sama datang ke seminari Palembang untuk menjadi pastor. Cuman pertanyaannya, emang dari awal motivasinya masuk ke seminari mau jadi pastor? Benar nggak kita tanya satu-satu? Dari Pak Tamtama. Waduh, saya yang nanya ini harusnya. Iya, saya yang nanya sekarang, terbata-bata soalnya. Oke, jadi Motivasinya masuk seminari dulu. Motivasinya jelas Singkat saja. pengen jadi romo. Nah, itu. Jadi nggak tahu romo kayak apa, pokoknya ketika mau masuk pengen jadi romo, makanya ke seminari. Pak Joko, Sama, jadi Romo. Kalau Bapak Bapak pengen jadi Romo. jujur nih ya, saya masuk seminari karena disuruh bapak saya. Lalu ketika dihadapkan pada pastor yang mewawancara, kenapa mau masuk seminari? Saya jawab karena mau jadi romo. Padahal karena disuruh bapak. Jujur. Oke gitu ya. Jadi mau masuk seminari sebetulnya nggak semua pengen jadi romo ya. Pertama alasan awal itu biasanya bisa macam-macam ya. Bisa macam-macam. Termasuk Bapak Benyamin itu. Jadi Mas Benyamin ini karena disuruh orang tuanya. Tapi terus berproses. Saya pikir waktu itu mungkin Tuhan memanggil saya, cara kerjanya dengan melalui orang tua saya, melalui bapak saya, melalui paksaan. Lalu saya berusaha mencari itu benar enggak. Ada juga yang betul yakin masuk seminari karena betul dipanggil Tuhan, tapi sampai di sebuah titik di mana dia akhirnya tahu bahwa oh ternyata ini enggak sesuai gitu loh. Artinya dia salah menilai bahwa dirinya itu pengen jadi pastor, lalu memutuskan untuk pergi. Tuhan. Kamu di seminari Palembang 4 tahun, saya juga 4 tahun, ini 4 tahun seminari Palembang. Lalu sama-sama kami setelah itu melanjutkan ke jenjang berikutnya namanya ke novisiat. Tetapi sebelum sampai ke novisiat,
hal yang paling diingat selama di seminari 4 tahun di Palembang apa? Pak Tamtomo. Kalau saya sih yang paling saya ingat itu nasi mentah. Sementara Pak Joko Makan ular sayur sawi. ada. Jadi kalau nyayur namanya juga orang banyak ya, sampai 400-an orang. Tukang masaknya nggak sampai 5 orang ya. Dan satu lagi Bul, apa Benyamin? Jadi sayur pare. Sayur pare. Oh ini Sayur pare tanpa apa pokoknya langsung dicacah isi-isinya. pare, tahu kan pare? Pare Isinya pahit ya? dibelah, isinya dikeluarkan baru di sayur ya. Ini enggak, langsung dengan isi-isinya. Nah, sayuran sawi juga sama, datang dari pasar langsung dicacah. Nah, ternyata bercampur ulet, bercampur kadang tikus, cicak gitu. Masukkan semua. Kalau saya yang paling saya ingat, yang paling berkesan untuk saya soal makanan ya, karena mereka mancing makanan adalah bubur kacang hijau. Itu Nutrisi ya. paling enak. Karena di rumah nggak pernah ada nutrisi. Bukan. Itu yang paling nikmat selama di seminari. Bubur kacang hijau, dan itu diberikan seminggu sekali setiap hari Kamis kalau nggak salah ya. Ya. Setiap hari Kamis, dan jatahnya sedikit sekali. Lewat dari 1 atau 2 menit itu sudah menjadi milik orang. Maka kalau pas jadwalnya bagi bubur harus datang ke ruang makan. Waktu itu ya. Waktu Tapi itu. sekarang seminari agak sedikit perubahan. Saya kurang tahu Banyak bagaimana perkembangan banyak sekarang. perubahan mulai dari bangunan, soal makanan. Makanan nggak lebih akan baik ya. seperti kita dulu ya. Iya. Jadi setelah 4 tahun berproses ya, setelah itu kan pasti melanjutkannya seperti kata Pak Benyamin. Jadi cuma mau makanan aja yang diingat ini. Ya makanan aja lah nih, kalau yang lain-lain. Di asrama biasa ya. Wah, kalau yang lain bahaya nih, bisa. Oke. Jadi- Oke, sebelum lanjut ke novis deh. Kan seminari kan jadi pastor, soal rohani dong, masa nggak dibahas? Soal rohani nih, apa yang paling diingat dalam hal rohani, Pak Joko? Dalam hal rohani, ya Kegiatan rohani kegiatan lah. rutin sembahyang, misa, Dia termasuk orang Sampai- rajin, dia orang rajin. teratur bersama-sama itu ya. Kalau di Jam 5 pagi kita ya masuk ke kapel ya, jam 5 pagi masuk ke gereja. Dia jam setengah 5 sudah ada di sana. Tamtomo juga sama, dia orang yang disiplin. Kalau saya masuknya jam 5 itu harus jam 5, saya masuknya jam 5 lewat 10. Saya paling tidak disiplin, makanya dulu saya terkenal sebagai the last minute person. Orang yang selalu lambat, tidak menikmati. Dan yang saya dulu ya, setelah Pak Joko saya, yang paling saya ingat dalam hal rohani adalah saya selalu ngantuk dan tidur kalau misa. Dan saya pikir itu tidur yang paling nikmat. Karena kita kan sebenarnya bangun pagi gitu, mungkin masih terbawa-bawa ya. Itu tidur paling nikmat itu tidur ketika mungkin disitulah letak kepasrahan saya kepada Tuhan. Boleh, wah, itu refleksi mendalam. Pak Tamtomo apa yang diingat dalam hal rohani? Nah, kalau rohani saya tuh paling senang itu saat diajak meditasi pagi. Itu kan biasanya ada tergantung pembimbing kita ya kalau pagi itu ya. Kadang Kalau suster, kadang ada apa namanya frater juga, ada frater top ya. Dulu saya masih ingat itu sekarang Romo Petrus Santoso. Saya masih ingat itu kita diajak meditasi. Terus kita disuruh membayangkan kita mau jadi Romo seperti apa. Oh, yang paling saya ingat kalau dia mimpi itu ini ada satu lagu yang diajarkan Jajai Nam. Nah, gimana boleh masih ingat nggak? Ayo. Jajai Nam. Itu ingat nggak? Itu kan diajarkan. Iya, kan? betul. Dan itu sebetulnya doa mantra itu kalau dalam Tahu bahasa saya. apa namanya? India. Oh, India ya. Tapi itu artinya sangat bagus sekali. Setidaknya membawa saya dalam keheningan dan membawa dalam situasi senyap dan nyenyak tidur pada saat meditasi. Mereka serius, saya selalu terbawa dalam nyenyak tidur. Oh, sebelum dilanjutkan, kami punya panggilan sebenarnya, ini namanya Pak Tamtomo, tapi kami panggilnya Cemen pada saat itu. Jadi poli cemen, karena dia suka menggunakan baju polisi, punya abangnya ya, Iya. punya abangnya dia bawa baju-baju yang udah jelek, dia bawa, dia pakai di sebenarnya nakutin teman-temannya. Akhirnya Mbak Borgol dia, nakutin temennya. Ya. Ini kami panggilnya Pager karena dia legend ya, satu-satunya seminari yang masang nganu gigi, kawat gigi itu. Kalau saya Kabul, dipanggil Kabul, karena memang nama saya kan Benyamin Kabul. Rata-rata itu ya di seminar itu tidak ada yang disebut nama
Bukan kita. kabur, saya dipanggil dulu cabul saya. Karena seingat saya yang nggak berubah itu sikit Itu jadi pastor. dan jadi pastor. Jadi karena apa? Karena itu bahasa yang mengakrabkan kita ya, nama panggilan itu. Betul. Jadi apa ya, kalau misalkan kita main ke seminari, ada nggak yang main Joko Pamungkas? Bingung. Tapi kalau pagar mana? Wah itu. Kenal. Semen mana? Oh itu. Cabur ini. Dan yang buat saya malu dulu, kalian itu tetap manggil cabul ketika pergi ke Sapirus kumpul cewek-cewek, dan mereka jadi ikut manggil saya cabul kalau pas paduan suara. Saya di satu sisi pengen saya dikenal cewek-cewek, tapi kalian manggil saya cabul. Ya tapi kita cerita dulu nih, karena memang seminari itu kelas tersendiri ya. ya Terus kita ada namanya cowok semua. paduan suara yang kita Satu kan bisa ngeliat cewek nah, di ekskul paduan kita suara. dikumpulkan dengan teman-teman SMA ya. Dan ada satu syarat supaya bisa ikut paduan suara, yaitu harus ranking 10 besar. Saya ikut di dalamnya. Dia ikut di dalamnya dan dia ikut. Kami bertiga tidak bisa bernyanyi, tapi kami masuk paduan suara karena 10 besar, ranking 10 besar. Dan kita masih ingat siapa dosen pembimbingnya? Ibu Elena. Ya, Masih ada. ya. Kita semua itu selalu rajin berpadu sekarang lihat cewek kan, karena 10 besar juga. Tapi kalau lomba kita bertiga nggak pernah dibawa. Karena mengingat kualitas suara ya. Kalau saya sih masih lumayan, kalau saya masuk lah. Tapi tinggi badan nggak standar. Nggak pernah dibawa saya. Gini Bu, sekarang Pak Benyamin, saya karena Kabul aja. memakai bahasa Panggilan kita dulu ya, seminari ya. Oke. Itu kan setelah kita 4 tahun kan kita meneruskan Tahun dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 Kan dulu kelas 1 namanya gramatika, kelas 1 SMA itu, kelas 2 SMA SIS, kelas 4 retorika, etika. Itu masa persiapan untuk lanjut ke seminar tinggi. Nah, kita kan diberi pilihan tuh mau kemana aja boleh kan? Mau Projo Semarang, Projo Semarang nggak ada ya? Projo Boleh. Projo Lampung, Projo Palembang, Projo mana lagi ya? Pangkal Pinang, Medan, SCY, Sibolga. atau pokoknya terserah lah, Terserah. bisa Yang pilih. dia. Nah waktu itu pagar kamu pilih apa pagar kamu? Dari awal memang pilih SCY kalau nggak salah Dari dulu. awal SCY. Dan dia masuk SCY. Kalau Karena oh, kuliahnya di Jogja. oh, Karena Dan di Jogja itu ada keluarga dari bapak ibu dari sejak kecil sampai seminar itu belum pernah ke Jogja. jadi karena itu ya. Jadi milih dia kuliah di Jogja, keluarga. ketemu keluarga. Oke, masuk. Jadi SD ya? Pikiran waktu itu. Ya masuklah duniawi, rohaninya nyambung. Saya? Oh iya dong. Pilih apa nih kemarin? Saya itu jujur, saya pertama kali ditanya sama Rom, nggak usah saya sebut ya, nanti kan jadi nanti malah bisa konflik. Jadi Rom pembimbing saya itu nanya saya mau milih saya mana, saya jujur milih SCY waktu itu, jujur ini ya. Lalu Rom pembimbing saya itu menertawakan saya. Dia katakan, karena ada 9 orang yang daftar SCY. Kamu tahu kan yang daftar SCY? Iya Romo, saya tahu. 9-9-nya tahu, iya. Kamu lihat mereka gimana kok? Kamu berani-beraninya mau masuk SCY gitu. Seolah-olah ya. Inisialnya T, lo orang tahu ya siapa T itu ya. Terus saya minder. Lalu dia katakan pilih yang lain. Berarti ini kode bahwa saya tidak layak masuk SCY. Karena dia kan SCY. Lalu saya seminggu kemudian datang lagi, mau masuk mana? Saya bilang saya mau masuk SX, karena keren tuh SX, karena berafiliasi langsung ke Italia. Afiliasi. Iya. Bahasa afiliasi itu Pak, jadi itu afiliasi itu Bukan. kaitannya dengan teroris itu afiliasi. Oh enggak. Dia langsung menginduk ke Italia SX itu. Jadi budaya Italia itu dipakai di komunitas menarik SX. lah ya. Menarik. Karena salah satunya mereka bir itu menjadi minuman biasa. Jadi tertarik pengenlah minum bir biasa gitu ya. Lepas dari budayanya, tapi saya SX lah, Saperian. Saya daftar sana lalu bilang sama Romo yang sama ini, dia katakan, oh mungkin kamu diterima, tapi setelah 3 bulan mungkin kamu akan dikeluarkan. Terus akhirnya saya terakhir kali memutuskan untuk masuk ke Kapusin, WFN Kapusin, saudara-saudara Cina pengemis. Di Medan. Di Medan. Iya, serius. Apalagi
keren tuh jubah mereka tuh bro, keren nih saya kalau saya jadi seorang rohaniwan. Terus saya ngomong lagi setelah sebulan kemudian ketemu Romo yang sama, sekarang saya mau fokusin mantap. Lalu Romo itu mengatakan nggak cocok, kamu cari yang lain. Terus akhirnya saya pusing, saya akhirnya berminggu-minggu bahkan lewat bulan yang ditentukan saya belum menemui Romo itu. Dan akhirnya saya lihat cari informasi. Saya nggak usah menyebut lah ya, diocesan tertentu ini belum ada yang daftar ini. Terus saya berpikir, kalau saya daftar ke sana mungkin diterima karena belum ada yang daftar dari seminari kita kan. Akhirnya saya daftar dan benar, cuma saya seorang diri yang daftar, ini positif diterima nih kayaknya. Akhirnya pilih itu dan diterima dan berlanjut. Diocesan di Lampung ya? Lampung yang dipilih ya? Enggak, Keuskupan? di keuskupannya gitu ya. Enggak ada di sana, ini kan terbuka aja. Nggak boleh. Ya, jadi projo Lampung gitu ya. Jadi tapi itu karena celah-celah intinya saya pengen melanjutkan panggilan gitu ya. Ingin melanjutkan panggilan yang saya pikir Tuhan memanggil saya dengan cara orang tua yang menyuruh gitu. Lepas dari saya mau masuk apapun gitu dan pilihan terakhir di situ, dan ternyata karena cuma nanti dulu itu urusannya. Ya, yang penting sekarang dipilih. Tapi intinya dipilih di Sesan X dan lalu Tanjung Karang. Jangan X lah. Dan ya memang karena celah yang lain ditutup, saya masuk ke situ dan itu yang menerima saya, dan saya serius loh, udah cukup dulu jangan terlalu emosional. Jadi tenang dulu, nanti kita lanjut. Oke, lo masuk mana? Kalau saya dulu waktu bimbingan ya, dulu Romo Indonesia itu Romo Kus Meriati, jangan diingat. Saya di sini karena ini konten semua ya. Oke. Jadi waktu itu di bimbingan itu saya seolah-olah diarahkan untuk masuk SD. Saya diarahkan ke SD karena ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan saya ke SD. Tapi saya kan anti mainstream, artinya nggak mau yang umum gitu ya. Mereka berdua ini termasuk orang-orang cerdas dulu. Jadi kalau orang cerdas pasti diarahkan ke sana. Terus saya tidak. Saya ranking 10 jadi mentok dia. Jadi saya waktu itu milih yang namanya SSCC. Karena akan pergi ke Filipina. Bukan itu, awalnya bukan itu, karena satu yang teman kakak letting itu dari paroki dari paroki mana? Dari paroki Kalirjo itu ada yang di SSCC. Si Budi. Jadi sekarang jadi Romo SSCC. Jadi dia. Terus saya ya kemudian termotivasi juga di samping yang namanya SSCC itu ada brother dan sister. Tapi dia kan baik, kok berani-beraninya masuk SSCC. Ya sudah, SSCC baik loh ya. Jadi itu yang tertarik. Satu karena ada brother sister, kemudian officialnya di Filipina waktu itu. Persiapannya di Bandung ya? Persiapannya di Bandung. Tapi pantai itu yang tertarik, yang membuat saya tertarik itu. Jadi karena officialnya di Filipina, ada brother sister, dalam bayangan saya bahwa nanti saya juga akan ketemu cewek nih di sana nih. Karena apa? Brother sister gitu kan. Nah itu pilihannya awal ya. Oke. Jadi sekarang kita sudah tahu nih, jadi semua sudah tahu dulu memilih STY, terus kemudian milih Diocesan Tanjung Karang, saya SSCC. Proses berlalu nih dari awal. Ini saya mau tanya nih dengan Pak Pager ini, dengan Pager. Kemudian proses itu apa? Bagaimana yang paling berat sehingga kok pada titik tertentu mengatakan selesai? Dari seminari 4 tahun ya, retorika A, terus masuk novisiat SCY, listing itu 12 orang, lalu dari 12 itu 10 calon Romo, 2 calon bruder. Tahun itu ya banyak pergilatan, ya namanya masih panas. Penuh gairah ya. Kira dari dulu Jadi tuan. kadang kita idealis tapi di lapangan nggak sesuai. Kadang jadi konflik batin kan. Akhirnya di novisiat 1 tahun. Tapi nanti ini kontennya dibikin suara-suara air lah ya, ada backgroundnya ya. Sampai pada putusan lanjut atau tidak. Secara pribadi memang kita pengen lanjut secara pribadi.
tapi pembimbing kan punya penilaian. Oh, betul. Akhirnya ketika keputusan ya saya dan 3 itu disarankan untuk sebaiknya tidak lanjut. Emosional banget ya ngomongnya ya. Enggak. Memang waktu itu kalian namanya kita pengen Lanjut. pendidikan yang memang sudah sesuai tujuan awal kan, tapi ternyata sampai pada putusan tidak layak untuk lanjut karena ada faktor tertentu ya, stres waktu itu, stres, terus nggak tahu gambarannya mau kemana kan, karena kita belum ada bayangan. Akhirnya ya pelan-pelan ya sudah mulai terima apa situasi. Berarti dulu sudah melalui novisiat? Novisiat Sudah melalui novisiat, jadi postulan dulu. Ya, belum ada postulan dulu. Postulan 3 bulan. Oh. Setelah 3 bulan postulan lalu Kemudian setelah novis baru diputuskan untuk selesai. diputuskan sebaiknya tidak lanjut dan sebaiknya diarahkan ke dioses. Oh, begitu. Tapi tidak mudah. Oh, betul. Pada pilihan mantap di awal, Ah. akhirnya mengubah haluan kan nggak mudah. Oh, betul. Sudah itu. Setia dia. Bukan soal setia, ini soal pilihan. Pilihan itu Iya. menentukan. Akhirnya ya sudahlah kita Komitmen. ya pelan-pelan. Menata ke depan ya. Sudah 4 tahun di seminari kan. Jangan Kembali sia-sia. ke keluarga dan kebiasaan beda. Berarti Ternyata waktu itu stres ya, bukan stres cuma ya ya agak panik lah, karena ternyata itu awal rencana yang baru. berarti menata kembali setelah tapi masih ada perasaan untuk ke diocesan atau ke tempat lain Kapan gitu? sekarang? Enggak, waktu itu ketika setelah Udah. udah, pokoknya menyusun perencanaan lain lah Kalau pokoknya. memang diputuskan tidak, berarti bukan jalan. Oh,